A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Dr. Bobet, healthcare expert. Sudah 10 tahun saya bekerja di bidang ini dengan MBA, CFA, dan CPD HTS Expertise. Kita akan membahas bagaimana untuk mengoptimalkan BOR sebuah rumah sakit atau bed occupancy rate. Saat ini saya sedang mengelola sebuah rumah sakit di Subang, di Jawa Barat. Bisa kita lihat bahwa di tahun 2023, jadi saya mulai mengelola rumah sakit ini di tahun 2023 di akhir sekitar bulan November. Saat itu bornya masih di bawah bor standar efisiensi normal ya, 60-80. Saat itu masih sekitar 57% ke bawah di bulan-bulan sebelumnya, seperti bisa kita lihat di layar ini. Kemudian ketika kita melakukan beberapa penyesuaian, ada peningkatan. Jadi di November itu naik di 65%, kemudian di Desember 2023 naik di 110%. Setelahnya di 2024 fluktuasi naik turun, tetapi semuanya di atas standar normal. Kita bisa lihat memang ini sudah melebihi dari range normal yang ditetapkan Kemenkes di 60-80% standar efisiensi bor. Kita bisa lihat di Januari sendiri sudah 117 di atas itu. Kemudian yang paling tinggi selama 2024 itu ada di April di 159%. Kemudian naik turun sesuai dengan fluktuasi pasien, kondisi pasien dan pelayanan pada bulan berjalan. Tetapi yang kita tekankan di sini adalah untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan bed occupancy rate yang memang rendah pada umumnya bisa kita lakukan dengan suatu sistem. Jadi sistem ini bisa dilakukan di rumah sakit, baik itu BPJS yang bekerja sama dengan BPJS maupun rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS, yang non BPJS yang memang pasarnya bukan untuk non BPJS, berfokus kepada insurance ataupun private atau pembayaran umum ya langsung. Yang bisa kita lakukan adalah dengan mengubah sistem ini, kita bisa membuatnya melalui laporan harian yang kita rubah menjadi Looker Studio. Jadi Looker Studio ini seperti kita ketahui dia free dari Google, tetapi data yang kita butuhkan seperti ini. Jadi laporan harian dari IGD contohnya. Dari IGD kita bisa membuat sebuah sistem pelaporan harian yang sederhana. Mungkin Bapak Ibu Direktur yang menonton video ini bisa meminta kepada tim IT-nya bisa dibuatkan seperti ini di Looker Studio. Ini kita contohkan pada 2 Januari 2025. Jadi satu hari ini ada beberapa pasien. Jadi pagi berapa, siang berapa, malam berapa, siapa yang berjaga, kemudian pembayarannya apa saja, BPJS berapa, umum berapa, perusahaan berapa, dan selanjutnya ini ada total berapa jumlah pasiennya. Kemudian ini kasusnya apa saja yang ditangani. Ini tujuannya untuk apa? Yang pertama untuk evaluasi bahwa kasus-kasus yang sering ke kita ini apa saja. Ini kalau di rumah sakit ini Febris. Rumah sakit ini kebetulan BPJS-an. Kalau kita ketahui ya beberapa diagnosanya tidak terlalu mungkin besar ya secara rupiah, tetapi pola ini sangat penting karena kita bisa menyesuaikan, kemudian mengkondisikan clinical pathway, kemudian pola obatnya, pola layanannya apa saja yang memang sering kita lakukan di rumah sakit ini. Ini ada pasiennya siapa saja, kemudian kasusnya apa saja, yang paling besar apa saja. Dari pola ini yang paling penting adalah angka conversion rate-nya. Ya, jadi seperti ini. Conversion rate itu apa? Pasien-pasien dari IGD yang masuk ke rawat inap sesuai indikasi medis itu jumlahnya berapa persen. Nah, ini angkanya di sini. Ada 50, 27, 77 dan sebagainya. Artinya gini. Contohnya ini adalah 50 pasien. Jika semuanya 50 pasien itu masuk ke dalam rawat inap, maka conversion rate-nya adalah 100%. Begitu seterusnya. Jika conversion rate-nya itu 80% ya, jadi 80% dari total 50 pasien ini yang masuk ke rawat inap. Ini yang menjadi fokus tinggi rendahnya bor di rawat inap. Bukan berarti semua pasien itu yang tidak indikasi dimasukkan ke rawat inap, tidak seperti itu ya jalan ceritanya. Tetapi keefektivitasan pertama dari triasenya sendiri. Triasenya pasien itu sebenarnya hijau,
kuning, merah, itu efektifannya bagaimana. Yang kedua adalah komunikasinya. Jika memang triasenya itu merah atau kuning dan indikasinya untuk rawat inap, jika sampai komunikasi dari tim di IGD tersebut itu tidak baik, maka conversion rate-nya akan rendah. Kenapa? Tidak berhasil untuk dapat memberikan edukasi bahwa oh Bapak, Ibu dari kondisi seperti ini, dari indikasi medis seperti ini, dari pemeriksaan penunjangnya seperti ini, itu Bapak diperlukan untuk pelayanan lebih lanjut, yaitu dengan rawat inap. Tidak harus semuanya masuk ke rawat inap, tetapi yang kabur ya diperuntukkan di sini. Dan jangan sampai pilih-pilih. Mungkin ada beberapa rumah sakit yang tebang pilih. Oh, ini klaimnya kecil, ini klaimnya besar. Itu lama-lama nanti tidak akan tersaring secara rupiah, malah tersaring secara kualitas. Ini kok pasiennya, menurut pasien itu butuh dirawat, menurut kita karena klaimnya kecil tidak dirawat, yang ada malah komplain. Jangan pilih-pilih pasien buat dirawat inapan atau enggak. Indikasinya itu bukan indikasi klaim dari tim Kesmik ya, tapi indikasinya adalah dari indikasi medis itu sendiri, butuh dirawat atau tidak. Uangnya akan mengikuti di belakangnya. Kemudian data selanjutnya seperti biasa bisa tambahkan baru atau lama bagaimana. Jadi conversion rate ini adalah faktor pentingnya sebuah rumah sakit itu bornya akan naik atau tinggi atau rendah. Kalau di rumah sakit ini conversion rate-nya distandarkan sekitar 90%. Jadi bagaimana caranya, edukasi itu harus matang, edukasi itu harus baik agar pasien itu bisa terkonvert menjadi rawat inap sesuai indikasi medis. Sekali lagi sesuai indikasi medis. Untuk menu-menu lain seperti ada ketersediaan tempat tidur, kemudian ada ruang rawat inap, ada apa saja. Ini VIP-nya nih sudah penuh ya, kosong penuh saat itu tanggal 2. Kemudian kelas 1 tinggal berapa, ruang rawat inap tinggal berapa, kemudian ruangan khusus tinggal berapa. Ini bisa dibuat untuk dapat mengoptimalkan bed occupancy rate. Mungkin sampai situ dulu untuk video kali ini. Terima kasih.